Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tepat jam 7, Tama sudah menunggunya di depan pintu kamar. Nabila pun melirik ke arah jam tangannya, kemudian berjalan menuju pintu kamar. Saat membuka pintu, Nabila tidak menyangka jika Tama sudah berdiri di hadapannya, membuat jantungnya berdegup tak karuan. "Ayo," ucap Tama. Kemudian mereka berjalan beriringan menuju lift. "Kita mau kemana?" "Mau makan malam." "Iya tahu, tapi kemana?" Tama meletakkan jari telunjuknya di bibir Nabila. Kemudian Nabila langsung menepisnya. Hal yang paling Nabila resahkan adalah saat berduaan bersama Tama di dalam lift. Nabila berharap saat itu ada orang lain yang turun bersama mereka. Setelah keluar dari lift, mereka berjalan menuju pintu utama hotel. "Lihat deh, mereka itu serasi banget ya. Aku kira suami istri loh, ternyata bukan," ucap seorang resepsionis hotel yang pernah melayani mereka saat check-in. "Iya ya, tapi sepertinya mereka cuma rekan kerja," jawab rekannya. "Tapi bisa saja mereka pasangan kekasih kan?" "Nggak mungkin, soalnya nggak sekamar. Zaman sekarang kalau pasangan kekasih, walau belum halal, pasti mereka pesan satu kamar doang. Udah biasalah seperti itu." "Iya juga sih. Udah, ngapain kita ngegosipin orang?" Kemudian selama dalam perjalanan, Nabila hanya berdiam diri, tidak banyak bertanya lagi pada Tama. Terserah dia ajalah mau kemana. Setelah kurang lebih setengah jam, mereka tiba di sebuah tempat dengan gemerlap lampu yang membuat resto tersebut semakin romantis. Nabila melihat sekeliling, ada beberapa pasangan yang sedang berbincang dan menikmati makanan mereka. "Apa? Kenapa diajak aku ke tempat seperti ini?" "Mbak, sudah reservasi tadi siang atas nama Satria," ucap Tama saat mereka disambut oleh pelayan dan pelayan mengarahkan mereka ke tempat yang sudah disediakan tepat di sudut. "Ayo duduk." Nabila pun hanya mengikuti apa yang diucapkan Tama. "Sebentar ya." Kemudian Tama meninggalkan Nabila selama kurang lebih 5 menit. Jari-jari Nabila mengetuk pelan meja yang ada di hadapannya untuk menghilangkan rasa gugupnya. "Ya ampun Nabila, santai aja kenapa sih? Kenapa bisa tegang seperti ini? Lebih gugup daripada sidang ujian tesis waktu itu. Kamu nggak lagi menghadapi hakim, jaksa seperti di persidangan, Nap. Yang kamu hadapi cuma Tama, asistenmu sendiri." Nabila terus menenangkan dirinya yang sejak tadi tak karuan. Kemudian Nabila membulatkan matanya saat melihat Tama kembali dengan sebuah buket bunga yang ada di tangannya. "Selamat ulang tahun Nabila, aku mohon kali ini biarkan aku mencoba memasuki hatimu yang selalu tertutup. Aku janji gak akan pernah mengecewakan dan menyakitimu seperti yang kamu takutkan." Mendengar ungkapan cinta dari Tama, Nabila menghela nafas panjang. Ternyata benar dugaannya, hal ini pasti terjadi. Walau ini bukan kali pertama Tama menyatakan cintanya, tapi hari ini sangatlah berbeda menurutnya. Kemudian Nabila mengambil buket bunga dari tangan Tama. "Terima kasih Tam, aku akan memikirkannya," ucap Nabila seraya tersenyum. "Jangan lama-lama mikirnya ya," ucap Tama kemudian duduk di hadapan Nabila. Tapi kamu lupa ya kalau aku ini istri orang." Nabila mencoba memancing Tama lagi. Apakah Tama benar-benar sudah mengetahui kalau sebenarnya ia belum menikah? "Udahlah Nap, berhenti bersandiwara. Aku udah tahu semuanya. Bahkan alasan pernikahanmu gagal aku juga sudah tahu," jelas Tama. Nabila hanya bengong dan berpikir, dari mana dia tahu? "Kok bisa?" Nabila penasaran. "Om John yang cerita semuanya," Tama menjawab jujur. "Sudah kuduga."
Nabilah, aku tahu kamu terlalu takut untuk memulai lagi sebuah ikatan, tapi aku mohon beri aku kesempatan sekali saja. Setelah kamu mencobanya, maka kamu akan mengetahuinya. Mencoba menggenggam tangan Nabilah. Jadi maksud kamu hubungan kita ini cuma coba-coba? Jawab Nabilah sambil menyibakkan rambutnya dari depan ke belakang. Bukan begitu, kita jalani saja dulu ya sayang. Tama memberanikan diri dengan segala ucapannya. Sayang, Nabila tak percaya dengan kata terakhir yang diucapkan Tama. Pokoknya hari ini kita jadian. Tama kehabisan kata-kata untuk meluluhkan hati Nabila. Hah, kok kamu maksa sih? Kamu lupa aku ini atasan kamu. Beraninya kamu ya? Nabila tertawa mendengar kalimat Tama yang terkesan memaksa. Ini bukan soal pekerjaan, tapi soal hati dan masa depan. Jadi kamu sekarang bukan atasanku. Sambil mencengkram erat tangan Nabila. Duh, sakit. Maaf, Tama melepas cengkramannya. Oke, baiklah, tapi ada satu syarat. Nabila mengiyakan namun tidak mau menerima mentah-mentah tawaran Tama. Sebutkan, jangankan 1, 10 juga bakal aku penuhi, ucap Tama dengan percaya diri seakan-akan mampu memenuhi semua syarat yang akan diberikan Nabila. Berhenti berurusan dengan banyak wanita seperti yang kamu lakukan dulu. Saat kuliah, entah berapa banyak wanita yang sudah keluar masuk dari mobilmu itu, jawab Nabila ketus. Haha, jadi dulu kamu selalu memantauku ya? Tama malah tertawa. Jangan banyak tanya, kalau kira-kira nggak bisa, lupain aja. Nabila memalingkan wajahnya ke arah lain. Itu terlalu gampang sayang, kamu mau tahu kenapa banyak wanita yang keluar masuk mobilku waktu itu? Aku hanya nggak enak kalau menolak mereka untuk mengantar pulang. Mereka itu cuma teman-temanku. Dan lagi mereka yang membantuku menyelesaikan tugas-tugas yang begitu banyak. Jadi apa salahnya kalau aku mengantar mereka pulang? Hanya itu. Tama terus memanggil Nabila dengan ucapan sayang dan sayang, serta menjelaskan panjang lebar tentang masa lalu yang membuat Nabila ragu untuk menerimanya. Baiklah, tapi sekali aja kamu ketahuan dekat dengan wanita lain, cukup sudah. Kali ini Nabila benar-benar menerima Tama, namun dengan ancaman. Iya sayang, tersenyum semanis mungkin ke Nabila. Tanpa terasa sudah 30 menit berlalu, kemudian pelayan mengantarkan pesanan mereka. Ayo makan dulu, nanti kita sambung lagi, ucap Tama. Nabila masih saja cuek, hanya melirik sedikit ke arah Tama. Malam itu adalah malam yang paling bahagia bagi Tama. Akhirnya Nabila mencoba menerima cintanya setelah sewindu menunggu. Dia tak akan menyia-nyiakan kesempatan ini sebisa mungkin untuk membuat Nabila percaya padanya bahwa ia tidak seperti yang Nabila pikirkan selama ini. Tama terus memandangi wajah Nabila yang masih malu-malu karena status baru mereka. Tama, emangnya kamu gak malu pacaran sama aku? Tanya Nabila meragukan sesuatu. Maksud kamu apa sayang? Tama, kalau kita pacaran, kamu kan lebih muda dari aku. Kamu ingat kan gimana kamu dicibir sama cewek-cewek kampus dulu karena kedekatan kita? Nabila kembali mengingat masa lalu. Itu gak masalah buat aku. Apa itu salah satu alasan kamu gak nerima aku dari dulu? Tama menatap dalam mata Nabila. Bisa jadi. Lagian ada yang ingin aku tanya dari dulu, tapi selalu tertunda. Nabila sedikit menunduk. Apa itu? Tama penasaran. Begitu banyak wanita yang ingin dekat denganmu, tapi kenapa kamu memilih aku? Karena kamu selalu cuekin aku dan itu membuat aku semakin penasaran dan akhirnya aku tak bisa lepas darimu. Jelas. Tama mengelus pelan tangan Nabila yang ada dalam genggamannya.
Nabila hanya terdiam, tidak menjawab apapun. Tanpa terasa, setelah lama mereka berbincang dan sedikit bernostalgia, jam sudah menunjukkan pukul 22.45. "Pulang yuk, udah malam," ucap Nabila. "Pulang? Ke Jogja maksud kamu? Hahaha." Bukan, balik ke hotel," jawab Nabila gugup. "Masih jam segini, kalau aku kangen gimana?" Tama mulai merayu Nabila. Lebay, itu urusan kamu," jawab Nabila jutek, kemudian menarik tangannya dari genggaman Tama. "Kamu jangan jutek gitu dong sama calon suami." Tama malah makin menjadi-jadi. Apa kamu bilang? Calon suami? Percaya diri sekali." "Hei, emangnya kamu gak bisa nyadari kalau kita ini sudah ditakdirkan bersama? Bayangin aja, udah berapa tahun kita gak ketemu, bahkan gak saling ngabari, tapi akhirnya kita ketemu lagi." Dan ucapan Tama terhenti. Kini gantian Nabila yang meletakkan jari telunjuknya di bibir Tama agar ia berhenti mengoceh. Kemudian Tama menggigit kecil jarinya. "Au, sakit. Udah cukup, gak usah diterusin. Ayo kita balik ke hotel." Nabila langsung menarik jarinya. "Oke, ayo." Tama hanya tersenyum dan kemudian bangkit menuju kasir untuk membayar. Nabila mengikutinya dan berjalan malu-malu membawa buket bunga yang diberikan Tama tadi.